Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Selamat pagi untuk kita. Hari ini kita akan membahas teks firman Tuhan untuk pertangyangan ataupun acara doa dalam minggu 2 Trinitatis, setelah Trinitatis, yang diambil dari Markus 4 ayat 26 sampai ayat yang ke-34. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa di dalam nama Kristus Yesus, terima kasih untuk hari ini Tuhan masih memberkati kami melalui kebenaran firman Tuhan. Tuhan celikkan hati dan pikiran kami supaya kami boleh terfokus dan tertuju kepada Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita akan membaca teks firman Tuhan. Saya akan membacakannya dari Markus 4 ayat 26 sampai ayat yang ke-34. Bapak Ibu Saudara akan mengikutinya di dalam hati. Perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkai, lalu bilurnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya, dan bulir itu. Dalam bulir itu, apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan, manakah hendak kita menggambarnya? Hal kerajaan ini seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita melihat teks kita minggu ini sangat menarik. Karena apa? Ini diawali dari pemahaman orang-orang Yahudi yang tidak jelas, tidak benar pada waktu itu tentang hal kerajaan Allah. Mereka berpikiran dan menganggap bahwa kerajaan Allah, kerajaan yang dimaksud oleh Tuhan Yesus itu bukanlah kerajaan sorga, tetapi kerajaan dunia ini. Mereka tidak berpikir bahwa Yesus Allah yang mempunyai dan menyediakan kerajaan Allah itu, kerajaan sorga itu. Yesus menjanjikan kehidupan yang baru kepada mereka, tetapi yang mereka pikirkan adalah kehidupan di dalam kerajaan, tahta kerajaan Yesus yang ada di bumi ini. Maka dari itu Bapak Ibu, Yesus sering membuat perumpamaan-perumpamaan ketika dia mengajar, supaya apa? Lebih banyak orang lagi yang berpikir, lebih banyak orang yang memahami firman Tuhan yang disampaikannya tersebut. Maka dari itu dalam hal kerajaan Allah, yang pertama yaitu kalau kita melihat perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Kalau kita melihat perumpamaan tentang benih yang tumbuh, Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus membuat perumpamaan seseorang yang menanam benih pada malam hari, setelah malam dia tertidur, dan besok harinya benih itu akan tumbuh dan mempunyai batang, mempunyai tangkai dan berbuah. Apa yang dimaksudkan Yesus dalam hal ini? Hal kerajaan Allah itu tidak ada andil dari manusia tersebut. Yang ada hanyalah kuasa dari Allah. Kalau kita menanam biji-bijian, saya suka menanam biji-bijian. Kalau saya menanam biji-bijian, kalau saya menanam dua misalnya, saya menanam yang pertama, biji tersebut
tumbuh. Allah memberikan pertumbuhan, tanah memberikan asupan-asupan. Dan biji yang kedua, dia tidak tumbuh. Saya tidak mengetahui apa penyebab dari hal tersebut. Demikianlah dalam hal kerajaan Allah. Tidak ada andil daripada manusia itu. Tidak ada andil daripada biji itu. Tetapi hal kerajaan Allah adalah otoritas dan kuasa daripada Allah yang memberikan pertumbuhan kepada kita. Maka jangan ada yang sombong, jangan ada yang meninggikan diri. Jangan ada yang mengandalkan keakuannya sendiri, hanya aku yang bisa di hadapan Allah, aku yang bisa tanpa Allah, aku yang bisa tanpa campur tangan Allah dalam kehidupan saya. Kerajaan Allah itu, kalau kita menganggap bahwa kita dari bagian kerajaan Allah, percayalah, kita harus meyakini bahwa otoritas Allah itu harus ada di dalam diri kita. Yang kedua, hal kerajaan Allah Yesus membuat itu berupa biji-bijian, biji sesawi. Seumpama biji sesawi, kalau kita perhatikan biji sesawi ini, itu diibaratkan, penafsiran saya itu diibaratkan seperti Tuhan Yesus. Biji sesawi yang sangat kecil itu merupakan biji sayuran yang sangat kecil, yang terkecil. Kalau ada penafsir katakan, banyak menafsirkan bahwa biji sesawi adalah biji yang terkecil. Makanya Tuhan Yesus membuat satu perumpamaan tentang biji sesawi yang kecil. Biji sesawi yang kecil itu tidak dianggap dan tidak merasa orang berpikir bahwa itu tidak berguna. Tetapi sewaktu dia dijatuhkan ke dalam tanah, dia akan bertumbuh dan dia akan menjadi besar, menjadi tumbuhan yang besar, yang menghasilkan batang-batang yang bisa menjadi tempat naungan para burung. Demikian Tuhan Yesus. Yesus yang dahulunya tidak dianggap, Yesus yang dahulunya orang berpikir Yesus tidak ada apa-apanya. Tetapi sewaktu biji sesawi itu tumbuh dan menghasilkan batang, akar, daun, biji sesawi itu menjadi naungan bagi para burung, bagi manusia, yang bisa menaungi manusia-manusia di zaman sekarang, yang memberikan keselamatan, yang memberikan perlindungan. Sesawi itu bisa melindungi burung tersebut. Burung-burung itu akan berlindung di sela-sela tangkai-tangkai sesawi. Sesawi itu kalau kita melihat, saya melihat kalau sesawi itu ada yang bisa tumbuh sampai ukuran 2 meter. Sangat tinggi dan sangat besar, bukan sesawi yang kecil-kecil ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita memperhatikan teks kita minggu ini, mari kita menarik satu kesimpulan bahwa kita adalah bagian dari kerajaan Allah yang harus dan diharuskan untuk bertumbuh. Jika saudara dan saya ingin masuk ke dalam kerajaan Allah, ingin masuk ke dalam bagian kerajaan Allah, mari kita harus bertumbuh seperti biji sesawi itu. Yesus memberikan contoh untuk kita. Supaya apa? Supaya kita bertumbuh sesuatu hal yang tidak dianggap, sesuatu hal yang sangat diremehkan oleh orang-orang. Baik itu talenta yang kita punya, baik itu kepintaran yang kita punya, baik itu karunia-karunia yang kita punya. Yang pertama, tidak dipikirkan oleh orang lain, tidak dianggap oleh orang lain. Mari tumbuh menjadi besar. Karena apa? Percayalah, Yesus menaungimu, Yesus menyertaimu, Yesus besertamu. Yesus memberikan pengharapan yang terbaik bagi engkau. Yesus memberikan pengharapan yang terbaik bagi saya. Maka jangan stuck, jangan putus asa, tetapi mari bertumbuh menjadi besar, menjadi sesawi yang
sangat besar yang menjadi naungan bagi orang-orang. Jangan mudah menyerah. Jangan mudah putus asa. Karena apa? Percayalah, otoritas Allah dan perlindungan serta pertumbuhan yang daripada Allah itu ada bagi kita. Setiap orang yang bersandar kepada Allah. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, jangan ragu-ragu, karena Allah lah yang memberikan pertumbuhan kepada kita. Jangan takut, karena Allah lah yang memberikan perlindungan kepada kita. Tetap fokus, komitmen. Jika engkau percaya Yesus, engkau dikucilkan. Jika engkau percaya Yesus, engkau disingkirkan. Jika engkau percaya Yesus, engkau dipecat dari pekerjaan. Percayalah, Allah punya jalan yang terbaik bagimu. Allah punya jalan-jalan yang terbaik untuk membuatmu semakin besar. Percayalah, karena Yesus selalu besertamu. Maka berpeganglah kepada Dia, berserahlah kepada Dia. Karena Yesus katakan, marilah engkau, datanglah kepadaku, engkau yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Karena apa? Kuk yang kupasang itu tidaklah berat. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita belajar dari biji sesawi ini. Kita diajak untuk bertumbuh, kita diajak untuk berbuah, kita diajak untuk menjadi sebuah pohon yang besar yang menjadi naungan bagi orang-orang. Karena apa? Kita adalah bagian dari kerajaan surga. Jika kita seorang Kristen, kita adalah bagian dari kerajaan surga, maka bertumbuhlah, berbuahlah, dan bermegahlah. Karena apa? Karena Allah selalu menyertai kita. Karena Allah selalu menaungi kita dan memberikan pertumbuhan kepada kita. Jadi engkau yang letih, lesu, dan berbeban berat, engkau yang putus asa, engkau yang kecewa akan keadaan, percayalah saudaraku, Allah selalu besertamu. Allah selalu menaungi. Datang kepada Dia dan serahkan segalanya. Otoritas Allah penuh. Otoritas Allah penuh untuk saudara, penuh untuk saya, penuh untuk kita semua. Karena kita adalah bagian dari kerajaan Allah. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, dalam nama Kristus Yesus, kami bersyukur untuk hari ini. Tuhan masih menyinari hati dan pikiran kami. Karena Tuhan baik, yang selalu menaungi, memberkati, melindungi, menopang kami. Karena kami percaya otoritas Allah ada bagi kami, dan selalu kami dalam naungan Allah. Tangan-Mu yang maha kudus itu yang akan merangkul kami. Engkau ya Allah kami, bimbinglah kami untuk dapat bertumbuh, untuk dapat berbuah, supaya kami boleh menjadi naungan bagi orang-orang di sekitar kami. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, terima kasih untuk mendengarkan firman ini. Mari kita sebarkan firman Tuhan ini dengan caranya like, subscribe, dan serta bagikan untuk orang-orang di sekitar kita supaya lebih banyak lagi orang yang terberkati. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.